Manajemen dana. Di video ini Anda akan belajar apa itu manajemen dana, bagaimana mengaplikasikan manajemen dana, bagaimana menghitung jumlah stop loss. Secara umum, manajemen dana adalah seni membatasi risiko portfolio dengan memaksimalkan penghasilan. Manajemen dana adalah bagian dari sistem Anda yang akan memberikan dampak terbesar untuk keuntungan Anda. Studi menunjukkan bahwa 90% dari varian performa trader bisa diatribusikan dengannya. Karena tidak ada sistem yang 100% akurat, manajemen dana merupakan elemen penting dari kesuksesan. Ia tidak rumit, namun membutuhkan banyak disiplin. Jika Anda tidak menggunakan manajemen dana, Anda bisa memiliki sistem trading terbaik di dunia, yang 95% benar dan masih kehilangan uang. Sebaliknya, dengan praktek manajemen dana yang baik, Anda bisa memiliki sistem yang akurat 50%, namun masih mendapatkan keuntungan baik. Elemen manajemen dana adalah order stop loss yang ditempatkan di tiap-tiap posisi trading, jumlah dana spesifik yang dirisikokan di tiap trading, jumlah maksimal yang dirisikokan dalam suatu periode. Jadi berapa risiko yang Anda mau ambil? Kita rujuk ke jawaban yang diberikan oleh seorang trader sukses. Jangan pernah merisikokan lebih dari 1-3% dari total ekuitas Anda dalam satu posisi trading. Dengan merisikokan 1-3%, Anda bisa biasa saja membuka posisi trading. Menjaga risiko kecil dan konstan itu sangat penting. Mengambil risiko agresif bisa dengan mudah menaikkan akun setinggi 20% dalam satu hari. Namun, ayunan harga di akun Anda juga berpotensi mengayun pikiran Anda. Praktisnya, satu posisi trading harusnya tidak sebegitu berarti. Seperti kecantikan, risiko juga ada di mata yang melihatnya. Apa yang dianggap berisiko untuk satu trader, mungkin tidak berisiko untuk yang lain. 3 faktor penting yang mempengaruhi bagaimana Anda melihat risiko adalah berapa lama Anda harus menumbuhkan investasi, modal yang tersedia untuk berinvestasi, dan kebutuhan modal masa depan, kepribadian, dan toleransi risiko. Apakah Anda tipe orang yang mau merisikokan uang untuk kemungkinan mendapatkan keuntungan lebih besar? Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan tinggi setiap tahun. Namun jika Anda tidak dapat tidur di malam hari ketika investasi Anda turun di jangka pendek, keuntungan tinggi dari tipe trading seperti ini tidak sebanding dengan stres yang dihasilkan. Ada hukum fundamental dalam trading dan investasi, atau bahkan mungkin dalam bisnis apapun. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi penghasilan. Untuk sukses dalam trading, Anda harus menerima bahwa kemungkinan penghasilan lebih besar akan dibarengi dengan risiko rugi yang lebih besar, pertukaran antara risiko dan penghasilan. Ini tidak berarti risiko itu buruk. Realitanya, kita tidak ingin mengeliminasi risiko sebanyak optimalisasi kondisi dan gaya kita masing-masing. Misalnya, anak muda yang tidak harus bergantung dengan investasi atau penghasilan, mampu mengambil risiko lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi. Untuk mengerti ini, kita akan melihat 3 grup trader. Grup ini masih bisa dibagi ke dalam banyak kategori lainnya. Trader konservatif lebih memilih untuk memelihara modal jangka panjang daripada pertumbuhan penghasilan dan mengambil risiko rendah untuk pertumbuhan penghasilan yang juga rendah dan lambat. Trader menengah sama-sama menghargai penghasilan jangka menengah dan keamanan modal, dan mengambil risiko menengah untuk pertumbuhan yang juga menengah. Trader agresif lebih memilih penghasilan jangka pendek daripada perlindungan modal dan mengambil risiko tinggi jangka pendek untuk penghasilan jangka pendek yang tinggi. Dan kita juga bisa lihat bahwa trader ada yang sangat agresif, serta masih banyak lagi kategori di antaranya. Berapa jumlah yang dirisikokan per posisi trading? Menurut tiap profil risiko trader, trader konservatif akan merisikokan 0,1% sampai 1,5% dari modalnya untuk tiap trading. Trader menengah bisa merisikokan
1,5% sampai 3% dari modalnya untuk tiap trading. Trader agresif bisa merisikokan 3% sampai 5% dari modalnya untuk tiap trading. Setelah memutuskan berapa banyak yang dirisikokan per trading, sekarang Anda harus memastikan bahwa ukuran posisi Anda sudah sesuai. Ukuran posisi adalah bagian yang esensial untuk manajemen dana. Ini merupakan jumlah ekuitas yang diinvestasikan pada satu posisi trading. Misalnya, membeli satu lot standar Euro USD akan setara dengan posisi 100.000 euro. Menemukan keseimbangan yang tepat antara modal dan ukuran posisi Anda adalah kunci manajemen dana. Mengambil posisi yang lebih besar dari yang dapat ditangani bisa membuat Anda sangat rentan merugi. Sebaliknya, jika ukuran posisi Anda terlalu kecil, kebanyakan dari ekuitas akun Anda akan duduk diam. Ini bisa merugikan performa Anda. Untuk menghitung ukuran posisi yang benar, kita harus menggabungkan dua hal yang berbeda. Level stop loss dalam pips, atau dengan kata lain, jarak antara level masuk dan level stop loss, dan jumlah uang yang dirisikokan tiap trading yang diperlihatkan dalam presentase suatu jumlah atau ekuitas. Mari kita lihat beberapa contoh. Anggap bahwa Anda punya kemungkinan double bottom dan ingin membeli saham Apple dengan risiko $1.000 yang berarti adalah 1% dari modal. Level masuknya adalah $150 dan stop loss ada di $140 kurangi 140 dari 150. Anda punya stop loss sejumlah 10 atau dengan kata lain $10 per lembar. Dengan jumlah yang dirisikokan $1.000, maka ukuran posisinya menjadi sama dengan 1.000 dibagi 10. Ini sama dengan 100 lembar saham, jadi di posisi trading ini Anda akan long 100 lembar saham senilai modal $15.000. Anggap bahwa Anda punya kemungkinan double top dan ingin short saham Google dengan risiko $2.000 yang merepresentasikan 2% dari modal. Level entry di $1.000 dan stop loss di $1.050, kurangi 1.000 dari 1.050, Anda punya jumlah stop loss 50, atau dengan kata lain, $50 per lembar saham. Dengan risiko $2.000, ukuran posisinya jadi sama dengan 2.000 dibagi 50. Ini sama dengan 40 lembar saham. Jadi, di posisi trading ini, Anda akan short 40 lembar saham yang membutuhkan modal $40.000. Anggap Anda ingin trading forex, ada kemungkinan double bottom di Euro USD, dan Anda ingin long, merisikokan $1.000 yang dapat merepresentasikan 0,5% dari modal Anda. Level entry ada di 1,15 dan level stop loss ada di 1,14, kurangi 1,15 dengan 1,14, Anda punya stop loss dengan nilai 0,0100 atau dengan kata lain 100 pips. Jika jumlah risiko kita adalah $1.000, maka ukuran posisi kita senilai dengan 1.000 dibagi 0,01. Ini sama dengan 100.000 euro atau satu lot standar. Anggap bahwa Anda punya kemungkinan double top di GBP USD dan Anda ingin short dengan risiko $500 yang bisa merepresentasikan 5% risiko dari modal. Level entry ada di 1,30 dan stop loss ada di 1,3025, kurangi 1,30 dari 1,3025, Anda punya stop loss senilai 0,0025, dengan kata lain 25 pips. Jika jumlah risiko adalah $500, maka ukuran posisi sama dengan 500 dibagi 0,0025. Ini setara dengan 200.000 GBP atau 2 lot standar. Di video berikutnya kita akan berbicara mengenai risiko, imbal, dan harapan. Terima kasih telah menonton.